Halo orang-orang baik, kita itu seringnya kepingin untuk perubahan terjadi dalam hidup kita secara besar-besaran agar segala area kehidupan kita jauh lebih baik. Tapi seringnya itu hanya terjadi pada 2 minggu pertama, 3 minggu pertama, atau bahkan paling lambat 1 bulan. Dan akhirnya kita ngerasa nggak ada progres apapun, nggak ada perubahan yang terjadi. Kita kembali ke pola lama dan itu bikin frustasi. Sehingga akhirnya kita menormalisasi ya, bahwa nggak apa-apa juga aku di titik ini oke-oke aja, nggak masalah aku meraih goalku, nggak apa-apa aku nggak kekurangan, toh ya lingkungan sekitarku ya sama aja seperti aku, nggak apa-apa deh. Dan akhirnya kita berusaha untuk tetap nyaman dalam keadaan kita. Namun yang menjengkelkan nih, bahwa ada bisikan kecil dalam hati kita yang mengatakan kamu tuh bisa, kamu itu layak untuk sukses, kamu itu pasti bisa berhasil meraih impianmu. Dan kadangkala kita tertegun mendengarkan suara kecil itu, namun kalah oleh pikiran-pikiran riuh yang berkomentar, halah gak usah, enak gini aja, toh kamu pernah gagal, memang mau gagal lagi. Belum tentu juga kamu mencoba, kamu akan berhasil. Gak enak loh sakit hati, gak enak loh kecewa, gak enak loh dihakimi, dan sebagainya. Siapa yang menang? Tentu aja yang sering kita beri makan, entah itu hal-hal positif atau hal-hal negatif. Ketika kita sering beri makan hal-hal negatif dalam diri kita, misalkan kita terlalu sering berbicara yang nggak baik tentang diri kita sendiri, kita sering mengkonsumsi berita-berita negatif, ya itu yang akan menang, yang akan akhirnya membuat kita tidak berani untuk melangkah. Dan akhirnya membuat kita tuh berpikir, 2026 sebentar lagi. Apa yang harus aku lakukan? Bikin goal baru, sedangkan 2025 goalnya belum tercapai. Kadang-kadang kita berpikir untuk menurunkan standar ya, atau bahkan berpikir nggak usah deh pasang-pasang impian, ya udah gini aja, aku nyaman-nyaman aja, nggak apa-apa. Nah, bagian yang paling menyebalkan dari itu semua adalah ketika tahun demi tahun berlalu, ada sebuah penyesalan yang luar biasa ya, yang membuat kita juga berpikir bahwa seandainya dulu aku berani untuk melakukan ini, seandainya dulu aku gak takut untuk ambil resiko, seandainya rasanya gak enak banget, gak nyaman ya. Sebenarnya sama dengan ketika saat ini kita takut untuk berubah. Oke, tapi ketika kita sadar bahwa kita mau untuk perubahan besar-besaran daripada penyesalan yang luar biasa di masa mendatang, lebih baik ya, aku ngerasakan ketidaknyamanan untuk melompat walaupun dalam kondisi penuh ketakutan. Apa sih yang sebenarnya membuat kita itu ngerasa bahwa sangat sulit sekali untuk berubah, sangat sulit sekali untuk keluar dari zona nyaman kita. Itu memang proses yang gak enak banget karena ada pertempuran mental yang luar biasa. Kita gak sadar bahwa kita itu membangun batah demi batah sampai terbentuk tembok tak kasat mata dalam hidup kita karena kita takut terluka, karena takut gagal, takut kecewa, takut dikhianati, takut disakiti, takut diremehin, dan sebagainya. Kita akhirnya lebih baik nyaman dengan diriku saat ini, hanya diriku tanpa penghakiman apa-apa dari orang lain atau sakitnya kegagalan, sehingga kita nggak sadar telah memasang tembok itu menjadi cangkang kecil yang memenjarakan pikiran kita. Rasanya nyesek, iya.
Ketika hati kecil kita terus menggedor-gedor impianmu, 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 kamu bisa wujudkan saat ini juga. Tapi kita berpura-pura terus bahwa gak apa-apa, gak apa-apa, aku baik-baik aja. Gimana cara kita keluar dari cakar kecil itu dan merobohkan tembok itu? Aku punya kisah dari sebuah film lama yang bagus banget ya, yang mungkin ini bisa untuk membuat perspektifmu berubah tentang dirimu, tentang hidupmu. Good Will Hunting. Mungkin kamu pernah nonton karena film ini cukup fenomenal sekali dan menginspirasi banyak orang termasuk aku. Dan memberi banyak sekali pelajaran hidup ya. Jadi singkat cerita, seorang pemuda jenius matematika bernama Matt Damon, diperankan Matt Damon maksudnya, dan Robin Williams ya. Jadi Matt Damon ini dia sangat jenius dan sangat suka belajar. Dia bekerja sebagai tukang pel dan bekerja sebagai kuli bangunan. Dia merasa enjoy aja dengan pekerjaan itu dan sebenarnya nggak masalah ya. Tapi ada seorang profesor yang melihat bakatnya begitu luar biasa ya. Itu benar-benar menawarkan untuk mementori dia dan berusaha untuk mengangkat dirinya ke kehidupan yang lebih baik. Sampai Matt Damon ini juga ditawari agen federal untuk menjadi hacker yang jelas dengan bayaran yang fantastis. Tapi Matt Damon menolaknya karena dia berpikir bahwa kalau aku bekerja seperti itu, maka aku merasa menjadi orang yang jahat sekali dan bisa untuk melukai banyak orang dengan dalih banyak hal, padahal itu untuk menutupi ketidaknyamanan dalam hatinya karena peristiwa traumatis kekerasan di masa kecilnya. Sehingga dia benar-benar memasang tembok ya, agar tidak dilukai, agar tidak merasakan kecewa, bahkan takut sekali untuk mencintai, dicintai, dan takut ditinggalkan. Itu berimbas dengan hubungan sama kekasihnya ya. Dia benar-benar takut sekali ditinggalkan sehingga dia tidak berani untuk membuat komitmen lebih. Dan akhirnya dipertemukanlah dengan Robin Williams sebagai seorang psikolog, yang dimana Robin Williams ini juga punya trauma. 2 tahun istrinya telah meninggal dan dia merasa sangat kesepian dan tidak bisa move on terhadap kematian tersebut. Hingga akhirnya dia hanya bekerja sebagai dosen dan menutup akses sosialnya. Tentu saja sahabatnya sangat iba melihat dirinya seperti itu. Dan akhirnya banyak sekali pertemuan, konseling, dan sebagainya yang akan nantinya menyembuhkan kedua orang ini. Di mana pada puncaknya, Matt Damon benar-benar sangat-sangat emosional ya ketika dia bilang bahwa ini semua salahku. Dan Robin Williams bilang, bukan, ini bukan salahmu, ini bukan salahmu, ini bukan salahmu. Dan Matt Damon saat itu memeluk Robin Williams menangis hebat. Yang selama ini dia ngerasa bahwa, wah hidupku baik-baik aja, berpura-pura ceria. Tapi benar-benar banyak sekali luka batin yang ada di dalam hatinya. Melepaskan emosi yang selama ini benar-benar mungkin ya kita nggak sadar telah memegang erat, nggak mau untuk melepaskan sehingga memperberat hidup kita. Yang pada akhirnya Matt Damon ini membuka hatinya terhadap peluang besar dalam kehidupannya, termasuk juga memperbaiki hubungannya dengan kekasihnya. Begitu juga dengan Robin Williams. Akhirnya dia berhasil untuk move on dan berencana berkeliling negeri. Film ini mengajarkan hal mendasar ya pada kehidupan manusia. Bahwa seringkali kita nggak sadar telah memegang sebuah cerita atau sebuah luka lama yang kita genggam erat seperti ini, nggak mau melepaskan. Sampai kita akhirnya membangun tembok tak kasat mata itu, batah demi batah, sehingga kita nggak bisa membebaskan diri kita dan nggak bisa melangkah, hingga pada akhirnya kita bingung apa yang terjadi pada kehidupanku. Sebenarnya aku punya potensi lebih, tapi kenapa aku
ngerasa terkungkung, dan itu terkungkung oleh penjara pikiran kita sendiri. Itu rasanya nggak nyaman sekali, teman-teman, bener nggak? Terus apa yang harus kita lakukan agar kita itu bisa merubah kehidupan kita secara besar-besaran? Robohkan saja temboknya. Lepaskan saja hal-hal yang membelenggu kita. Gak mudah, iya. Butuh waktu, mungkin. Selama kita tidak mau untuk melepaskan hal-hal yang kita pegang erat, cerita-cerita lama, cerita-cerita kegagalan, cerita-cerita ke ketidaknyamanan, cerita-cerita menyakitkan, kita nggak akan bisa move on. Kita nggak akan bisa untuk meningkatkan level kehidupan kita ke arah yang lebih tinggi lagi. Hal-hal yang harus kita sadari adalah kita tidak akan bisa untuk menikmati manisnya sebuah pencapaian jika kita tidak pernah merasakan kegagalan. Kita tidak akan pernah bisa mengetahui indahnya jatuh cinta dan dicintai ketika kita tidak pernah merasakan patah hati. Kita mungkin tidak akan pernah tahu bagaimana menghargai orang, memperlakukan orang dengan istimewa, atau menghargai dan menghormati diri kita sendiri saat kita tidak pernah merasakan sakit hati dan terluka karena dihina, diremehkan, diragukan, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu akan terus terjadi dalam hidup kita sampai kita mengambil sebuah keputusan bahwa ini adalah hidupku dan aku mau untuk mengambil kendali hidupku dan gak mau lagi memasang tembok tinggi yang akan memperlambat impianku untuk mencapai potensi terbaikku. Robohkan saja temboknya. Atau mungkin kamu juga bisa untuk mulai mencari mentor, karena kita nggak akan bisa tahu potensi terbaik kita. Biasanya orang-orang yang lebih berpengalaman itu yang lebih jeli untuk melihat potensi diri kita. Sama nih kayak profesor tadi yang memandang ya Matt Damon bahwa dia punya potensi lebih, dan Matt Damon santai-santai aja, nggak apa-apa, aku hidup seperti ini aja. Jelas profesornya itu gemes banget. Anak ini mau dikasih ke kehidupan yang lebih tinggi karena dengan kejeniusannya bisa dia berdampak dengan sangat luar biasa sekali terhadap kehidupan banyak orang. Kita pun sendiri mungkin seperti itu ya. Keluarga kita, pasangan kita, teman-teman terdekat kita ngelihat potensi kita dan kita ngerasa enggak deh, aku nggak akan bisa melakukan itu. Aku nyaman-nyaman aja dengan kehidupanku saat ini. Mungkin ya orang-orang terdekat kita, gemes banget, kamu tuh seharusnya ya bisa untuk menjadi orang yang lebih sukses daripada sekarang. Tapi kamu menyia-nyiakan potensi yang diberikan Tuhan kepadamu. Betapa gemesnya ya. Dan apa yang harus kita lakukan selain itu? Mulai lakukan tindakan-tindakan kecil yang akan mengubah kehidupan kita dan memperdekat diri kita ke impian kita. Satu tindakan kecil itu jauh lebih berharga daripada satu niat terbesar. Yang dimana kita merasa bahwa aku mau seperti ini, aku mau sukses, aku mau ini. Tapi kita tidak melakukan tindakan yang mendekatkan diri ke goal kita. Misalkan, mulai aja untuk olahraga. Mulai aja untuk jalan pagi. Mulai aja untuk tidur jauh lebih cukup ya, istirahat 8 jam sehari daripada bergadang. Mulai aja untuk mengurangi scrolling media sosial. Mulai aja untuk mulai baca buku. Mulai aja untuk minum air putih lebih sering. Mulai aja untuk melatih skillmu. Mulai aja untuk mempelajari dunia bisnis dan sebagainya. Hal-hal itu yang akan mendekatkan dirimu ke tujuan hidupmu ketika kamu perbaiki 1% aja setiap hari jauh lebih baik daripada hari kemarin, maka dalam waktu 1 tahun, kamu akan menjadi orang 365% jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu.
Dan ini tentu saja akan membuat dirimu ngerasa lebih bangga, self esteemmu naik, rasa percaya dirimu naik, dan kamu akan mampu dan merasa bahwa oke, aku sudah mencapai level ini. Pasti ada keinginan untuk mencapai level selanjutnya, level selanjutnya, level selanjutnya, dan mendaki gunung-gunung berikutnya yang akan kita taklukkan dalam hidup kita. Dan itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. Menghidupi potensi kita yang diberikan Tuhan kepada kita itu sungguh-sungguh luar biasa dan merupakan petualangan yang menyenangkan. Jadi, sudah bersiap untuk robohkan saja tembok itu dan bebaskan dirimu. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.